Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau mengajarkan kepada kami untuk saling mengampuni melalui Yesus Kristus Putra-Mu, agar kami pun mengalami kerahiman dan pengampunan yang senantiasa Kau sediakan kepada kami. Namun syarat untuk itu kami harus ikhlas mengampuni lebih dahulu orang yang bersalah kepada kami. Ajarilah kami agar kami mampu mengampuni dan saling mengampuni satu terhadap yang lain, hingga kerajaan-Mu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu, menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya segala hutang itu. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah
Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita sangat istimewa, jelas, dan tegas dalam hal mengampuni. Kita seringkali hanya mohon ampun, tapi kalau tidak bisa mengampuni, kita pun tidak akan diampuni. Pada bagian terakhir Injil, Yesus bersabda, "Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mengampuni dengan segenap hati itu berarti bukan hanya tidak mengingat-ingat, bukan hanya melupakan apa yang terjadi di masa lalu terhadap seseorang yang melukai atau menyakiti hati kita. Kita diajak untuk bahkan mengingat siapa yang melakukannya, dan kita dengan penuh iman, harapan, dan cinta mengampuni yang bersalah kepada kita. Dengan cara itu lalu kita pun akan mendapatkan pengampunan yang sempurna. Namun apabila kita tidak mampu, bahkan tidak mau mengampuni, kita pun tidak akan diampuni. Perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus tentang mengampuni 70 kali 7 kali sangat jelas. Syarat mendapatkan pengampunan adalah ketika kita mengampuni tanpa batas. Pengampunan yang terus-menerus, karena dalam hidup ini juga kejatuhan bisa terjadi terus-menerus. Dan Yesus mengantisipasi kejatuhan yang terus-menerus itu dengan pengampunan yang terus-menerus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, melalui perumpamaan ini pertama-tama kita diajak untuk bersyukur karena kita memiliki Allah yang Maha Rahim, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Namun yang kedua, kita dipanggil untuk dengan penuh syukur pula memberikan pengampunan kepada mereka atau siapapun yang bersalah kepada kita. Ketika kita mengampuni 70 kali 7 kali, lalu kita mendapatkan pengampunan pula 70 kali 7 kali dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus dan bersumber dari kasih kerahiman Bapa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, untuk menghayati dan mensyukuri pengalaman pengampunan 70 kali 7 kali, kita Gereja Katolik diberi rahmat sakramen pengampunan. Sakramen pengampunan yang selalu dapat kita terima setiap saat tanpa batas. Inilah anugerah yang istimewa. Setiap kali kita mengalami kejatuhan, kita mendapatkan pengampunan. Saat kita dengan rendah hati datang memohon pengampunan, dan juga seiring dengan itu kita mengampuni siapa saja yang bersalah kepada kita. Mari sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita menjadi pribadi-pribadi yang menghadirkan wajah kerahiman Allah dalam kehidupan kita sehari-hari melalui semangat mengampuni. Mengampuni tanpa batas, mengampuni 70 kali 7 kali. Tekanan yang ada di sini adalah
kita dipanggil untuk terus-menerus bukan hanya mohon ampun, melainkan mengampuni seperti Bapa mengampuni kita. Dan hidup kita pun akan menjadi tanda kehadiran kerajaan surga yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita sepanjang segala masa. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.